안녕하세요. 저는 88키친에서 일하고 있는 나대훈 셰프라고 하고요. 그리고 인도네시아에서도 인플루언서 일도 같이 하고 있습니다. Halo, nama saya Nadehun. Saya kerja di 88 Korean Dishes sebagai chef dan sekalian influencer juga di TikTok, YouTube atau Instagram. Kalau 88 tuh sebenarnya bukan resto, ini lebih ke pub. Tapi bisa nikmat makanan Korea atau budaya Korea gitu. Kerja sebagai koki itu sejak tahun 2016 ya, udah mulai kerja sebagai koki. Tapi yang kerja di 88 dari tahun 2020. Dulu orang tua aku punya resto juga pas aku kecil, tapi orang tuanya sebenarnya nggak setuju pas aku bilang aku pengen jadi koki. Itu nggak setuju karena mereka udah pernah bangkrut restonya. Aku tuh tipenya agak beda ya sama chef lain, soalnya aku nggak pernah jurusan masak, cuma aku belajar di resto dari dishwasher, naik jabatannya gitu. Masakan pertama itu kimchijeon, kimchi pancake. Sampai sekarang ingat rasanya itu belum mateng, umur 8 atau 7 apa 8 itu. Terigunya sama sekali nggak mateng, kimchi juga itunya terlalu banyak airnya, jadi bukan masak tapi senang gitu. Dulu pas umur 10, pertama kali ke Indonesia gara-gara orang tua ya. Orang tuanya kerja di Indonesia. Jadi awalnya bukan pilihan aku, pilihan orang tua, aku ikut aja. Jadi dari tahun 2003 udah tinggal di Indonesia sampai tahun 2012. Waktu itu aku tahun 2012 ke Korea untuk kuliah sama wajib militer gitu-gitu kan ya. Jadi sampai 2019 akhir aku kerja di Korea, bukan di Indonesia. Santai. Kalau Korea tuh yang pernah tinggal di Korea pasti tahu ya, itu cepat, harusnya cepat dan kompetitif banget gitu. Satu hari aja kalau istirahat aku ngerasa, oh aku lagi bersalah ya gitu. Jadi kalau Indonesia santai, lebih chill gitu. Pas aku datang di Indonesia ya, aku awalnya mikirannya, pengen buka resto di sini. Dari bahan-bahan sampai supplier, semuanya beda. Jadi aku tuh mikir, aku benar-benar butuh pengalaman di resto yang udah jalan. Waktu itu aku temanan sama Jun Chef, yang chef sebelumnya di 88. Dan dia bilang, 88 juga lagi cari penggantinya. Kamu mau coba nggak? Dan aku, udah, why not gitu. Yang paling laku itu delivery sebenarnya. Kalau misalnya nggak ada delivery, kita pasti bangkrut. Aku yakin. Karena tahu kan ya, kita nggak bisa buka resto selama beberapa bulan. Yang lain juga bantu banget. Tapi yang paling penting saat itu delivery. Before selalu full di sini. Di sini selalu full. Ada waiting list. Sekarang lagi recovery ya. Kadang full, kadang ada waiting list, tapi nggak sampai kemarin gitu. Nggak bisa kasih tahu angkanya ya. Aku nggak kasih tahu angkanya, tapi aku tadi bilang ya, selalu full. Ada waiting list, ya gitu. Kalian pasti tahu drama Itaewon Class ya? Di Itaewon Class ada danbam. Vibe-nya bukan kayak resto, tapi lebih ke pop tapi lebih santai, lebih interaksi gitu ya. Tujuan aku juga ke situ. Salah satunya originality. Rasanya harus seperti Korea. Kan kita bukan jual makanan doang di sini. Kita jual pengalaman. Customer kita harus merasa mereka lagi di Korea. Jadi dari interior, dari rasa, dari bahan-bahan, semuanya harus merasa dari, ini aku lagi di Korea ya gitu. Jadi paling pentingnya gitu menurut aku.
Sindangdong tteokbokki. Itu pernah viral di TikTok, jadi banyak banget. Paling laku itu Sindangdong tteokbokki. Sama, ini sebenarnya bukan menu, ini adalah 88, itu chicken. 88 sampai sekarang tuh terkenalnya gara-gara chicken. Dan sampai sekarang yang lain menu, tapi ini caranya kita, ini tulangnya kita itu chicken. Kalau di Korea juga banyak pop yang jual chicken. Menurut aku yang paling laku di Indonesia 88. Yang paling sama itu 88. Yang lain resto Korea yang keren, resto Korea yang chill bisa ada, tapi pop yang jual chicken itu nggak bisa ada lagi selain 88. Kalau WhatsApp juga, tapi lebih ke family content sama istri dan anak-anakku. Selain chef, aku pasti jadi militer. Militer. Nggak, sebelum aku jadi koki ya, aku dulu di militer, kerja di militer. Dan pas aku kerja di situ, benar-benar ada saran, kamu mau perpanjang nggak 4 tahun, perpanjang nggak 5 tahun. Tapi aku nolak karena itu saya pengen dari koki. Urusin istri dan anak. Kalau orang nikah nggak ada hidupan pribadi. Jangan nikah. Nggak, aku bahagia. Goals aku tuh 88 menjadi ikon lagi di Senopati. Semoga berhasil banget lagi. Dan kita kalau buka cabang, mantap ya. Cabang dan sama tim sekarang kita jadi tim yang lebih gede gitu. Diem sih, nggak kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya suka berisik gitu, teriak-teriak. Kalau yang ini yang chef Dihun ini sekarang orangnya diam tapi tegas juga. Posisi dia biarpun jadi chef, dimana bisa nempatin untuk sebagai teman, sebagai chef atau sebagai atasan tuh ada gitu kan. Kalau Jun Chef ya sama-sama enak sih ya. Kalau untuk saya ya selama ini, apalagi saya juga udah 5 tahun dididik sama Jun Chef ya, sampai saya seperti ini. Jujur saya mau nangis nih. Apa yang belum saya dapat tapi udah ditinggal gitu loh. Sebelum buka resto, belajar dulu budayanya. Kan di Indonesia banyak budaya. Kalau mau kerja di Indonesia tapi cuek budaya Indonesia, makanya belajar dulu budayanya. Belajar dulu bahasanya, biar lebih paham mereka mikirnya apa, mikiran karyawan, mikiran customer, biar bisa lebih paham. Kalau translate ada limitnya, pasti nggak bisa share feelingnya gitu. 일단은 한국에 계신 분들, 한국에서 요시버거를 하고 계시는 분들은 저는 이제 너무 잘 알죠. 그걸 이제 시장이 너무 포화되어 있고, 이제 사실상 요식업은 블루 오션이 아니다 보니까 좀 막막한 거를 느끼시는 분들도 있으실 거예요. 근데 저는 조금 시야를 조금 넓히셨으면 좋겠어요. 인도네시아 같은 경우도 한국 음식을 너무 좋아하고 한국 문화를 너무 좋아하고 그러다 보니까 아직까지도 기회가 제 입장에서는, 제 생각에서는 기회가 엄청 많다고 생각하거든요. 한국이 너무 막막하시다면 해외로 시선을 한번 돌려보시는 것도 저는 정말 좋을 거라고 생각합니다. Kalau kalian pengen coba makan chicken Korea sama menu-menu lainnya juga enak ya, tapi chicken Korea yang terenak, lokal seperti Korea, silakan ke 88. Terima kasih untuk nonton dan terima kasih untuk customer yang sering kunjungi ke 88. Untuk kalian belum datang, silakan ayo cepat coba. Nanti pasti kalian suka, aku yakin. 지금까지 8897의 나대훈 셰프였고요. 시청해주셔서 감사합니다. Terima kasih banyak. Saya Chef Daehun di 88 Korean Kitchen. Terima kasih untuk nonton. Bye bye.